tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Inilah program unggulan dari LPNU gitu ya. Betul, ada 3 ya Bang. Betul. Ya. Ada yang pertama UMKM Meroket, Bisa Bisa Bisnis, dan juga bisa kerja. kerja. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk LPNU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya Imran Pribadi, tetap di channel Vlog Marifat Bisnis. Pada tanggal 26 sampai tanggal 28 2023 bulan Juli. Oke, kita ikuti dulu bagaimana Ketua LPPBNU dan pengurusnya berpendapat serta tentang Kongres Rakernas ini. Jadi dari LPNU sendiri sebenarnya kita ada beberapa pilar program. Yang pertama pilar program untuk pemberdayaan ekonomi umat atau warga NU. Yang kedua pemberdayaan ekonomi kelembagaan atau perkumpulan. Yang ketiga itu pemberdayaan ekonomi pesantren. Nah, terus kemudian di dalam program pilar pertama pemberdayaan ekonomi umat sendiri, kita mencanangkan ada beberapa program, 3 program. Yang pertama program Bisa Kerja. Program Bisa Kerja adalah program yang kita buat untuk bisa memfasilitasi warga NU bisa mengakses lapangan-lapangan pekerjaan. Kemudian program yang kedua itu ada program Bisa Bisnis, itu ditujukan untuk mereka warga NU yang memang masih belum memiliki pekerjaan, belum memiliki pendapatan tetap, namun jiwanya jiwa dagang. Jadi kalau yang punya jiwa dagang ini, mereka kita fasilitasi lewat program Bisa Bisnis. Di mana programnya itu kita akan bantu mereka memberikan permodalan awal untuk mereka bisa dagang. Misal mereka mau jualan di pasar, mau jualan bakso atau apapun itu, nah kita akan fasilitasi mereka. Yang ketiga itu ditujukan untuk nama programnya UMKM Meroket. Itu ditujukan untuk para pedagang atau para pengusaha NU yang sudah berjalan usahanya, sehingga nanti program ini sifatnya memfasilitasi mereka untuk memberikan akses pemasaran, kemudian untuk scale up akses permodalannya, terus kemudian nanti peningkatan kapasitas akses produksinya, networking dan sebagainya. Nah, itulah program yang akan dijalankan oleh Ketua LPPBNU, dan sekarang kita ikuti tentang pengurus-pengurus yang lain di LPPBNU tentang program-programnya. Oke, terima kasih Pak Ketua. Satu hal yang mungkin saya tekankan adalah yaitu dari penguatan ekonomi perkumpulan ya. Semalam kita sudah berdiskusi dengan para LPPBNU dan LPPCNU, kita mendengarkan harapan mereka seperti apa, tantangan yang dihadapi seperti apa, dan solusinya seperti apa. Kami dari LPPBNU akan berusaha menjembatani, memfasilitasi agar yang di bawah ini juga, karena juga banyak yang tidak tahu mau ngapain. Nah, yang nggak tahu akan dibuat tahu, tapi ada yang tidak tahu tapi tidak mampu. Sehingga kita ingin mendorong yang yang tahu dan tidak mampu agar bisa menjadi tahu dan mampu mengerjakan program-program yang ada. Artinya kita juga dari LPPBNU akan memberikan penguatan memberikan pendampingan kepada LPPBNU, LPPCNU yang di bawah agar sama-sama bergerak maju bersama untuk membangun kesejahteraan bersama-sama. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Demikian pendapat dari Wakil Ketua lulusan Dr. Jepang. Sekarang kita ikuti yang lainnya. Pada intinya pada Rakernas hari ini kita itu akan memperkuat atau membuat pondasi awal untuk konsolidasi ke masing-masing cabang dan wilayah, yang terutama ketua-ketua LP yang ada di cabang dan wilayah agar dapat menerjemahkan program-program yang akan kita lakukan dalam periode ini. Yang selanjutnya akan ditransformasikan menjadi kegiatan maupun program yang akan ditindaklanjuti dan akan diprakarsai oleh teman-teman di cabang. Jadi semuanya itu nanti akan bermuara ke jamiah-jamiah atau jamaah NU yang ada di daerah. Mungkin sekian. Hal menarik yang perlu dibahas dalam video channel Vlog Marifat Bisnis ini adalah membahas tentang Rakernas. Hari pertama dan kedua Rakernas Lembaga Perekonomian LPBNU ini berjalan dengan lancar, dibuka dengan sesi diskusi dengan pematik yang disampaikan langsung oleh Dr. H.C. Ignatius
Ignatius Johan SEMM tentang bagaimana strategi bisnis yang harus dijalankan oleh kader-kader NU seluruh Indonesia agar bisnis yang dijalankan kader NU bisa diterima masyarakat luas. Nah, setelah pembukaan ya dengan mendengarkan arahan dari Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Sakuf, acara dilanjutkan dengan sesi yaitu selanjutnya ya ceramah ngaji bisnis oleh Dr. Dahlan Iskan, pengusaha nasional yang masa pelajarnya dihabiskan dalam pendidikan di pondok pesantren. Rakernas ini menjadi momen penting bagi Nahdlatul Ulama dan NU dalam meluncurkan program ambisiusnya. Program besar dalam Rakernas ini adalah membumikan ekonomi Nahdlatul Ulama. Wow, luar biasa. Yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan organisasi usaha di lingkungan NU agar lebih teruji di era menyambut 5.0 ini. Ketua LPPBNU Tiovan Ari Widagio ini menyampaikan dalam sambutan yang di awal tadi ya, dengan penuh semangat ya di dalam sambutannya, dia mengatakan bahwa program ini merupakan langkah awal dalam menjadikan ekonomi NU menjadi lebih berdaya dan terorganisir dengan baik. Dalam sambutannya ya, Mas Tiovan itu juga juga berbagi inspirasi ketika mendapatkan hidayah saat melaksanakan ibadah haji. Dia ziarah di makam Rasulullah SAW. Dia mendapat inspirasi untuk semangat membangun NU, membumikan ekonomi NU. Program membumikan ekonomi Nahdlatul Ulama ini memiliki beberapa prioritas yang akan dikerjakan oleh lembaga-lembaga perekonomian se-Indonesia. Yang menarik ya, yang pertama tentang ekonomi keumatan. Program ini bertujuan untuk memberikan sebuah akses lapangan kerja ya, tentunya lapangan kerja bagi warga Nahdien. Salah satu upaya yang dilakukan ini melatih, memberikan sertifikasi, bisa kompetensi digital, memfasilitasi kerjasama dengan industri UMKM, serta memberikan berbagai akses yang diperlukan untuk menciptakan lapangan kerja. Maka di Jember ini namanya saya menjalankan konsep kalau di LPNU Jember itu One Family One Legality, One Family One Business. Satu keluarga mendapat satu unit usaha dan satu legalitas tentang bisnis. Nah, itu yang dilakukan di Jember. Poin kedua adalah bisa bisnis. Ya, bagaimana program pusat ini, program LPBN itu bisa bisnis. Program ini tentunya akan memberikan kesempatan kepada warga Nahdien untuk berwirausaha melalui inkubasi usaha, kemitraan, pendampingan usaha, dan akses permodalan. Diharapkan usaha kecil dan menengah di lingkungan NU dapat berkembang dan sukses. Wow, luar biasa. Yang ketiga, itu adalah UMKM Roket. Bagaimana program bertujuan untuk mengakselerasi pertumbuhan pelaku UMKM di lingkungan NU? Dukungan berupa akses pasar, alat usaha, modal, pelatihan, dan memonitoring akan diberikan untuk mendorong pertumbuhan sektor UMKM. Kalau di Jember, LPNU Jember yang dilakukan oleh tim LPNU yaitu melakukan digitalisasi UMKM Jember Go Online, Go Ekspor. Wow, ini penerjemahan dari program yang di Jember tentunya. Nah, yang keempat adalah kelembagaan NU. Program ini akan berfokus untuk memaksimalisikan usaha tentang kelembagaan NU itu dengan menciptakan model bisnis ya, model bisnis seperti BUMN. Nah, sebagai pilot project dibukalah BUMNU di Jember sebagai pilot project yang nantinya akan dibuka 250 titik BUMNU yang beredar di seluruh Indonesia. Nah, serta membutuhkan koperasi-koperasi yang mengoptimalkan berbagai bentuk usaha dan lainnya sesuai masing-masing cabang LPNU. Yang kelima adalah usaha pesantren atau ekotrend, ekonomi pondok pesantren. Program ini bertujuan untuk memperkuat usaha pesantren agar dapat menjadi mandiri dan kuat secara ekonomi. Kalau di Jawa Timur telah tidak ditindaklanjuti oleh Ibu Gubernur yaitu OPOP, dan di Jember LPNU bermitra dengan OPOP untuk mensukseskan untuk mencetak program santri digital dan ustadz digital serta One Business One Family, One Family One Business. Nah, itu program-program dari LPNU pusat yang sangat luar biasa. Yang jadi problem adalah bagaimana teman-teman di LPNU ini, khususnya yang ada di Jember dan se-Indonesia, ini mampu melakukan sebuah mengorganisir. Mengapa? Karena di LPNU ini kan tidak ada anggaran. Bagaimana cara mendapatkan anggaran? Nah, tentu jangan khawatir.
karena NU adalah sesuatu organisasi massa sosial yang paling besar, maka untuk mendapatkan biaya-biaya itu adalah yang sangat mudah menurut kami. Maka di Jember melakukan yang saya copy paste dari usaha saya di Yayasan Pondok Pesantren Entrepreneurship Marifat Digital itu, yaitu memberikan cara permodalan dengan cara meyakini filosofi rukun bisnis yang beriman. Nah, di sini saya melakukan bagaimana cara mendapatkan beberapa anggaran-anggaran yang dapat diperoleh karena masa NU di Jember ini sangat besar dan sangat luar biasa. Rakernas LPNU 20 tahun 2023 ini berbeda dari Rakernas lain yang dilakukan di Hotel Borobudur dengan fasilitas yang sangat mewah tentunya. Dengan fasilitas yang sangat mewah ini adalah bukti bahwa semangat Rakernas akan membumikan Nahdlatul Ulama menjadi program baru, dan bagaimana NU ini berkiprah untuk mensumbangsih kepada negara dalam rangka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, untuk selanjutnya saya M. Imron pribadi akan menjelaskan, menjabarkan, menafsirkan yang nantinya akan dilakukan dan mengoptimalkan program-program dari pusat itu diterjemahkan di dalam bentuk yang pertama. Program di Jember ini melakukan go digitalisasi LPNU Jember, yang artinya yang pertama targeting adalah pondok pesantren. Bagaimana membentuk minimal satu bisnis yang dilakukan di setiap pondok pesantren. Pondok pesantren yang ada di Jember, kita bermitra dengan OPOP ya. LPNU bermitra dengan OPOP, yaitu One Pesantren One Product. Jadi menciptakan satu pesantren satu produk, satu pesantren satu bisnis. Nah, setelah dilakukan program-program mengadakan unit-unit bisnis pengembangan yang tentunya kami melakukan digitalisasi, yaitu melakukan bagaimana cara pemasaran yang baik dengan konsep digital di 5.0. Yang kedua adalah bagaimana pesantren-pesantren yang tidak memiliki legalitas ya. Pesantren-pesantren yang tidak memiliki legalitas, kami mengupayakan untuk membantu legalitasnya. Mulai dari kepontren, izin pengurusan kepontren, NSPP, SIUP dari usaha, NIB, dan juga bentuk badan-badan usaha. Badan usahanya yang jelas kita memaksimalkan kepontren. Di dalam pembinaan ini, kami melibatkan relawan-relawan dari LPNU Jember. Yang selanjutnya, kami juga melakukan mencetuskan di samping center digital, Ustadz Digital. Apa yang dimaksud Ustadz Digital ini? Banyaknya musola, banyaknya guru ngaji, ustadz-ustadz kecil. Ini bagaimana dibuatkan yayasan, dibentuk lembaga, sehingga para ustadz-ustadz ini akan menjadi kiai yang nantinya dinaikkan derajatnya dari guru ngaji dicetak menjadi kiai, sehingga bagaimana memiliki santri. Dari gerakan-gerakan ini kita akan memaksimalkan menggerakkan musola-musola itu sebagai yang dipimpin seorang ustadz, kita bentuk Ustadz Digital. Dan untuk mendapatkan, karena guru ngaji itu kecil, di sini kita melakukan mengajak kegiatan-kegiatan ekonomi kreatif. Yang pertama adalah di bidang peternakan, pertanian, dan perikanan. Di bidang perikanan itu mulai memanfaatkan budidaya maggot dengan probiotik, kemudian untuk pakan ikan, pakan nila, pakan kambing, pakan ternak, pakan itik, dan memanfaatkan tanaman ozola, dan mencetak limbah daripada ikan itu menjadi POC, pupuk organik cair. Ini yang akan dilakukan tentu bekerja sama, bermitra dengan tim OPOP, dengan
dengan yayasan 3 pilar, dengan Bank Domba dan banyak lagi ya para profesor, para pakar yang ada di Jember ini yang memiliki konsep-konsep social planner. Sebagai pilot project di awal ini, kami telah melakukan legalitas dan juga pembentukan ekonomi kreatif dalam waktu cepat juga ke Pontren, yaitu di Pondok UDGJ Sarimulyo yang ada di Kecamatan Jombang. Jombang ini walaupun sebenarnya ikut PCNI Kencong, tapi kami juga membantu dan semaksimal mungkin akan kami sinergikan dengan LPNU di Kencong. Nah, program selanjutnya adalah pencetusan dari entrepreneurship LPNU di Jember yang beberapa waktu lalu sempat berhenti, yang dulunya itu dilakukan pembiayaan, ternyata setelah kami evaluasi itu adalah program yang salah. Karena santri digital itu kalau mengacu kepada Bapak Dahlan Iskan, yang namanya belajar bisnis tidak perlu dibayar. Yang namanya belajar bisnis itu tidak perlu dibayar, tetapi didoktrin mentalnya untuk menjadi seorang entrepreneur. Konsep yang saat ini dirubah, kita melakukan penempatan santri digital itu saya lakukan secara mandiri bekerja sama dengan pondok-pondok pesantren yang ada. Misalkan di tempat saya yaitu Yayasan Pondok Pesantren Entrepreneurship Marifat Digital. Di Kiai Imam Bukhari ada produk kopi Bikla. Bagaimana pemagangan santri-santri itu dilakukan di kopi Bikla. Misalkan di BCA Benih Citra Asia itu penanaman benih, tidak menutup kemungkinan kita melakukan pemagangan di sana oleh mahasiswa, oleh siswa SMK dan lain-lain. Pemberdayaan ekonomi pesantren yang dilakukan di Jember karena programnya digitalisasi entrepreneur, tentu kami juga melakukan pendampingan UMKM. Pendampingan UMKM kami utamakan adalah UMKM yang berbasis pesantren, alumni santri itu kita prioritaskan. Mengapa? Karena UMKM Nahdien yang secara umum itu sudah dibina oleh Dinas Koperasi, oleh Dinas Deperindak, Garda Indak dan banyak komunitas UMKM. Dan tidak menutup kemungkinan kami LPNU Jember juga bermitra dengan 32 komunitas UMKM yang ada di Jember untuk dilatih dalam program digitalisasi marketing, yaitu marketing penjualan di Shopee, Bukalapak, Tokopedia, Lazada, bahkan sampai B2B yang dilakukan penjualan ekspor digital melalui Alibaba, melalui Amazon, melalui kerjasama dengan Nah, di samping program-program internal yang terkait di LPNU Jember, di internal Jember kami LPNU juga bermitra dengan OPOP. Maka karena OPOP di Jawa Timur, kami juga melakukan digitalisasi dan menciptakan lapangan kerja, mencetak santri digital dan ustadz digital. Yang semuanya ini tentu melalui proses, dan karena memang kami tidak ada anggaran, maka kami akan bermitra dengan pondok-pondok pesantren, dengan pemerintah, dengan komunitas-komunitas UMKM, semuanya stakeholder yang ada di Jember. Kami juga melakukan edukasi, kami juga melakukan pendampingan, kami juga melakukan praktek-praktek pembukaan unit bisnis dengan kepontren yang ada di kota lain seperti di Lumajang, di Banyuwangi, di Situbondo, dan di Madura. Dan belakangan ini kami telah melakukan sosialisasi tentang kepontren, program kepontren, santri digital, ustadz digital, dan one family one business, satu rumah satu unit usaha, itu dilakukan di Sumeneb, yaitu di Kecamatan Larangan, di Pondok Al-Huda. Tidak menutup kemungkinan kami juga bermitra dengan LPNU yang lain se-Indonesia, saling sinergi, saling berbagi, saling kerjasama di bidang pemasaran, di bidang produksi, dan bidang-bidang yang lain. Sahabat-sahabat pengurus LPNU Jember, ayo kita kembali aktif di dalam social planner yang memang tidak ada gajinya, tetapi harus yakin bahwa yang menggaji Allah itu lebih besar. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita telah berbuat kepada orang lain.
Tidak usah memperlihat hasilnya seperti apa, biarlah hasil itu soal Allah yang merencanakannya, Allah yang menentukannya. Kita yang berusaha bagaimana kita bisa bermanfaat bagi orang lain, bagaimana kita mengelola LPNU ini sebaik mungkin, bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi santri, bermanfaat bagi ustadz-ustadz, pondok-pondok pesantren, dan masyarakat nahdiyin pada umumnya. Dan dalam waktu dekat kita juga melakukan koordinasi dengan MWC, dengan ranting tentunya yang mau melakukan kerjasama di bidang perekonomian. Perekonomian memang sekunder, melarat itu pilihan, dan kaya itu adalah kebetulan. Ini filosofi yang bagus yang diungkap oleh Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Nah, teman-teman LPNU, ayo kita bangkit lagi, ayo kita semangat, ayo kita gerakan ekonomi pesantren, ekonomi Nahdiyin. Kita membumikan Nahdlatul Ulama dengan program-program ekonomi kerakyatan. Terima kasih, saya Imron pribadi dari LPNU Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk LPNU Jember dan nasional.